Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma dengan NPM 195200035. Saya adalah mahasiswi Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarbaru. Dengan prodi saya Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang membaca. Apa itu membaca? Membaca merupakan suatu rangkaian aktivitas yang dilakukan manusia untuk memperoleh informasi. Membaca merupakan suatu keterampilan berbahasa yang bersifat reseptif. Ada beberapa pengertian membaca sesuai dengan yang tertuang dalam KBBI atau yang disebut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Membaca adalah mengeja atau melafalkan apa yang tertulis. Ada banyak fungsi membaca yang bisa saya sebutkan sebagai berikut. Fungsi intelektual, fungsi pemicu kreativitas, fungsi praktis, fungsi rekreatif, fungsi informatif, fungsi religius, fungsi pembunuh sepi. Kemudian, metode dan strategi membaca. Metode membaca permulaan terdiri sebagai berikut. Metode eja atau abjad. Metode eja didasarkan pada pendekatan hafirah, artinya belajar membaca dan menulis dimulai dari huruf-huruf yang dirangkaikan menjadi suku kata. Langkah-langkah menulis sebagai berikut. Menulis huruf lepas, merangkaikan huruf lepas menjadi suku kata, merangkaikan suku kata menjadi kata, menyusun kata menjadi kalimat. Kemudian, metode bunyi. Metode bunyi terdiri sebagai berikut. Metode kupas rangkai suku kata, metode lembaga kata, metode global, metode SAS atau struktur analitik sintetik. Kedua, metode membaca lanjut. Metode membaca lanjut terdiri sebagai berikut. Metode pengajaran membaca dengan SQ3R, metode scramble, metode membaca cepat, metode membaca rumpang. Kemudian strategi membaca. Strategi membaca ada 3, yaitu strategi bottom up, strategi top down, strategi interaktif. Tahap-tahap dalam pembelajaran membaca. 1. Tahap fantasi, yaitu dengan tahap pengenalan buku. 2. Tahap pembentukan konsep diri, yaitu tahap memandang diri sebagai pembaca. Tahap membaca gambar, tahap di mana menjadi sadar dan tertarik pada cetakan yang tampak serta dapat menemukan kata yang sudah dikenal. Tahap pengenalan baca, yaitu tahap di mana tertarik pada bacaan. Tahap membaca lancar, yaitu tahap membaca buku secara berbeda. Tahap-tahap yang dilakukan dalam proses pengajaran materi kelas 1 SD dengan tema cari kata, buah, dan sayuran. Metode Van Leering adalah metode pembelajaran di mana seorang guru dapat menciptakan suasana hangat dan menyenangkan dalam pembelajaran. Karena dengan suasana yang hangat dapat menyenangkan, apapun yang kita ajarkan akan lebih mudah diterima dengan senang hati. Dan ketika sesuatu itu mudah diterima, maka anak akan mudah melakukan suatu perubahan. Belajar menyenangkan sangat perlu dalam proses pembelajaran, karena sangat membantu peserta didik untuk bisa menjadikan bahan pembelajaran menjadi bermakna, memberi motivasi belajar, dan menyediakan kepuasan belajar. Karena pembelajaran menyenangkan akan membuat anak merasa tidak terbebani dan dipaksa untuk belajar. Dalam metode Van Leering, sebelum memulai pembelajaran, anak diberi kesempatan untuk melakukan eksperimen terhadap konsep-konsep dasar. Anak dibiarkan menemukan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari, sehingga anak merasa tidak terbebani dengan berbagai pembelajaran. Di antara penerapan pelajaran yang menyenangkan adalah dengan pujian, selingan humor, dan menghadirkan bentuk-bentuk permainan sesuai dengan materi pelajaran. Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam pengajaran metode Van Leering. 1. Setiap tatap muka, guru menyampaikan topik-topik pelajaran dan tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran. 2. Guru memberikan gambaran atau penjelasan tentang materi yang dipelajari. 3. Memperlihatkan dan menjelaskan keterkaitan antara konsep metode Van Leering pada pokok pembahasan. 4. Sebelum mengakhiri proses pembelajaran, siswa diberi PR pokok bahasan dalam penerapan metode Van Leering untuk dikerjakan di rumah. Sekian penjelasan dari saya, semoga dapat dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Salah hilaf saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.